Bank Indonesia pemirsa hari ini menggelar pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018. Temanya kali ini sinergi untuk ketahanan dan pertumbuhan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan 2018 ini merupakan tahun penuh tantangan bagi ekonomi di tanah air. Sebab di tengah upaya mendorong momentum pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi global justru saat ini kalau kita lihat bersama bergerak penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dunia yang cukup tinggi di 2018 ini pun kemungkinan akan bergerak melandai saja atau flat di tahun 2019. Kemudian pertanyaannya, seberapa optimalkah stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi kita bisa tetap terjaga di tahun 2018 ini? Dan seperti apa kira-kira gambarannya di tahun depan? Berikut akan kami paparkan untuk Anda. Kembali kita tayangkan data untuk Anda sebagai pengingat, sebagai reminder. Dan untuk patokan kita bersama, kita saat ini sudah ada di proses atau fase yang mana dari target-target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita. Menatap laju PDB khususnya di 2019 sepertinya Jokowi penuh harapan 2019 akan lebih baik karena tinggal 1 tahun pemerintahan di bawah Jokowi JK. Kita lihat ini adalah pertumbuhan PDB kita coba runut ke belakang 5 tahun jangka waktunya 2014 hingga 2018 ditutup. Ini proyeksi untuk 2018. Jika tadi BI mengatakan 5 hingga 5,4%, paling tidak dari pemerintah diproyeksikan angkanya di rentang tadi antara 5 hingga 5,4% akan ada di 5,2%. Angka yang cukup confidence dari pemerintah kita kalau kita berbicara mengenai proyeksi pertumbuhan PDB. Mari kita lihat dulu 2014 kita di 5,02, sempat PDB kita mencapai titik yang terendah di rentang 5 tahun ke belakang di 2015 waktu itu di 4,79. Kemudian bertumbuh lagi di 5,02 dan 2017 roda perekonomian kita sepertinya melaju lagi meskipun lajunya sedikit tipis dibandingkan tahun sebelumnya di 5,07. Akankah tadi proyeksi antara 5 hingga 5,4% di 2018 bisa tercapai? Kita tunggu bersama, masihkah ada amunisi bagi pertumbuhan ekonomi kita di November dan Desember ini? Ini adalah pertumbuhan PDB sebagai gambaran bagi Anda bagaimanakah perjalannya laju PDB kita 5 tahun ke belakang. Ini adalah angka PDB Indonesia di tahun ini saja. First quarter, second quarter, third quarter. Secara kuartalan ini adalah bergeraknya tingkat pertumbuhan PDB kita. Kuartal kedua ini sempat menunjukkan optimisme di 5,27% yang waktu kita harapkan bisa berlanjut di kuartal 3 hingga kuartal keempat. Tapi ternyata ada penurunan pertumbuhan PDB kita secara kuartalan di kuartal ketiga di 5,17%. Tentu saja ini banyak global sentiment yang bermain di sana ditambah dengan internal sentimen factor yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan PDB kita. Kita nantikan nanti kuartal keempat akan seperti apa. Kemarin juga banyak disampaikan proyeksinya sepertinya kuartal keempat tidak akan jauh berbeda dari angka di kuartal ketiga. Tidak jauh berbedanya, akankah sama, flat saja atau mungkin malah justru ada surprises di kuartal keempat. Kita baru ketahui nanti di tahun 2019 pertumbuhannya seperti apa menutup 2018. Kita lihat berikutnya, ini adalah inflasi tahunan umum Indonesia. Inflasi juga bisa kita lihat untuk melihat seberapa kencang roda perekonomian kita dan juga seberapa jauh ini bisa membantu masyarakat kita untuk melakukan spending karena kita masih menjadi consumption driven economy. Ini adalah perjalanan dari inflasi tahunan kita. Masih kita runut dari 2014 hingga 2018 untuk proyeksi 2018. Ini sumbernya langsung dari BPS. Ini perjalanan dari laju inflasi tahunan kita. Inflasi kita pernah di angka 8,36%, cukup tinggi di tahun 2014. Kemudian kita lihat lagi, kita runut pernah tingkat inflasi kita ada di level serendah 3,02% di tahun 2016 dan akhirnya di 2018 diproyeksikan paling tidak nanti inflasi tahunan kita di 3,50%. Nanti kita akan perbincangkan lebih detail bersama narasumber dan tim riset CNBC Indonesia mengenai angka-angka inflasi tahunan seperti apa pola pergerakan yang tengah ditunjukkan. Kemudian kita lihat ini adalah pergerakan rupiah karena kita mau mengukur amunisi-amunisi yang digunakan untuk menjaga kestabilan mata uang Garuda kita seperti apa. Ya, ini adalah posisi rupiah kita secara year to date. Tadi kita lihat diperdagangkan masih terapresiasi meskipun hari ini koreksi tapi di bawah level 14.500 terakhir di pasar spot yang terpantau. Masih lebih menguat di bawah level 14.500 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Erwin Suryabrata, CNBC Indonesia, Beyond Business.